Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmawati Rahim SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari kelas 11.120 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 2.3, yaitu tentang kucing supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengobservasi rekan sejawat saya. Silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Nabila Iqbal. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Kota Makassar. Sebelum saya melakukan observasi pembelajaran atau supervisi pembelajaran, saya akan melakukan terlebih dahulu pra-observasi. Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu melakukan pra-observasi kali ini. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum kita memasuki observasi nanti. Pertanyaan pertama nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Oke, baik, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini ada 3 tujuan yang akan saya capai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami bahwa keragaman merupakan bagian dari budaya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh dari keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menghargai dan bersikap positif terhadap perbedaan yang ada. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang Ibu ingin capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Baik, terima kasih Bu. Adapun area pengembangan yang akan saya capai pada pembelajaran kali ini yaitu saya lebih memfokuskan kepada peningkatan minat belajar peserta didik, karena berdasarkan pengalaman saya, minat belajar siswa ini masih kurang atau masih minim dapat dilihat dari hasil belajar mereka. Oh, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ini difokuskan di peningkatan minat belajar peserta didik ya Bu. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu persiapkan atau yang Ibu akan gunakan pada pembelajaran kali ini? Oke, baik Bu, pada pembelajaran kali ini saya menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL, yaitu saya memberikan masalahnya apa dan sesuai dengan lingkungan sekitar, sesuai dengan keragaman yang ada kepada peserta didik. Kemudian peserta didik bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya berikan. Berarti model PBL ya Bu, untuk memecahkan masalah. Kemudian Bu, bagaimana dengan atau media apa yang Ibu gunakan? Oke, baik, terima kasih Bu. Adapun media yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu saya menggunakan media kartu bergambar. Nah, saya memberikan kepada peserta didik kartu yang berisi gambar-gambar tentang keragaman. Maka saya hanya memberikan gambar karena supaya siswa ini dapat melatih untuk berpikir lebih kritis, karena saya memberikan gambar, kemudian siswa memberikan penjelasan dari gambar tersebut yang dilakukan secara per individu. Oh, sangat bagus ya Bu, media yang Ibu gunakan yaitu kartu bergambar. Ini pasti siswa akan senang sekali belajar pada proses pembelajaran Ibu kali ini. Kemudian Bu, kira-kira kapan nih Bu ada waktu tak supaya saya bisa supervisi Ibu? Baik Bu, terima kasih. Kalau bisa saya minta proses pelaksanaan observasi ini dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober. Oke, berarti tanggal 21 Oktober saya mencoba supervisi Ibu ya. Nah, sebelum saya akhiri pembicaraan pra-observasi kali ini Bu, pertanyaan terakhir saya, kira-kira apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Oke, baik Bu, terima kasih. Adapun yang saya dapatkan pada proses pra-observasi ini yaitu saya mampu sharing dengan Ibu terkait tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas, kemudian apa strategi yang akan saya terapkan, serta media-media apa yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu. Oke Bu, terima kasih. Kalau begitu Bu, sampai ketemu Bu tanggal 21 Oktober. Saya akan supervisi Ibu di kelas ya. Di kelas berapa Bu Ibu mengajar tanggal 21? Oke. Jadi di kelas saya Ibu, di kelas saya sendiri ya Bu. Terima kasih Bu. Demikian pertanyaan saya untuk observasi kali ini. Sampai ketemu Bu di hari Senin.
Hafiz Nabawi. Hadir Bu Guru. Muhammad Faiz Reski Habibi. Hadir Bu Guru. Nadira Talita Azalia. Hadir Bu Guru. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Nurul. Baik teman-teman, mari kita mengikuti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Kita akan belajar tentang keragaman, yaitu perbedaan yang ada di antara kita. Nah, Ibu Guru mau bertanya, kira-kira ada yang bisa sebutkan apa sih yang dimaksud dengan keragaman? Ya, berbeda-beda. Apalagi? Berbeda-beda agama. Ya, berbeda agama. Berbeda suku. Ya, berbeda suku. Itu termasuk contoh dari keberagaman. Ada yang lain? Berbeda kesamaan. Ya, memiliki ciri khas makanan yang berbeda. Selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Karena kan hari ini kita belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah. Nah, tadi Ibu Guru sudah menyebutkan apa arti dari keragaman. Selanjutnya Ibu mau dengar, ada yang bisa menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan sunnatullah? Saya Bu. Nah, coba Akeno. Sunnatullah adalah aturan. Oke, aturan. Siapa lagi yang bisa menjawab? Aku. Ya, coba. Dan hari Allah. Ya, ketentuannya Allah. Jadi sunnatullah ialah aturan atau ketentuan atau ketetapannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Nah, tadi contohnya sudah disebutkan. Adanya perbedaan suku, adanya perbedaan agama, adanya perbedaan bahasa, dan adanya perbedaan adat istiadat. Itu termasuk contoh dari keragaman. Coba kita perhatikan di dalam kelas ini, apakah kita memiliki bentuk wajah yang sama? Tidak. Apakah kita memiliki warna kulit yang sama? Tidak. Itulah termasuk dalam keragaman. Kita semua ini berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat memahami bahwa keragaman adalah bagian dari sunnatullah atau ketentuan dan ketetapannya Allah. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, kalian mampu menghargai dan bersikap positif terhadap perbedaan yang ada. Adakah yang bisa menyebutkan yang manakah contoh positif saling menghargai dalam perbedaan? Ada yang bisa menyebutkan? Misalnya, di dalam kelas ini ada yang beragama non-muslim. Kira-kira bagaimana sikapnya kita? Ya, saling menghargai, tetap berteman. Jangan baku bombe. Banyak biasa begitu, nah bilang jangan nih. Karena kita tidak seiman, padahal itu tidak boleh. Karena kita harus senantiasa hidup damai, berdampingan. Ya, itu namanya menghargai keberagaman sebagai sunnatullah atau ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama menyimak video di atas tentang keragaman ya. Tiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Tadi kan kita sudah bersama-sama menyaksikan tayangan video tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, adakah yang pernah
Indonesia. Kita sudah menyimak beberapa gambar terkait keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu Guru punya contoh permasalahan yang akan dijawab atau dicari solusinya. Nah, Ibu akan membagikan, tetapi pengerjaannya harus secara berkelompok. Sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kepada perwakilan setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ibu persilakan kepada kelompok 1 yang diwakili oleh Nadira. Silakan dibacakan apa jawaban atau solusi dari permasalahan yang ada di lembar kertasnya. Apa saja bentuk keragaman di sekolah? Keragaman di sekolah yang pertama keragaman suku, yang kedua keragaman agama, yang ketiga keragaman bahasa, yang keempat keragaman ekonomi, yang kelima keragaman minat dan bakat. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok 1 yang dipaparkan oleh Nadira. Nah, tadi Nadira sudah menyebutkan bahwa ada beberapa keragaman yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya tadi Nadira menyebutkan adanya keberagaman atau perbedaan agama. Ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, dan ada yang beragama Katolik. Tapi di dalam kelas kita harus senantiasa saling merangkul. Kita harus saling menjaga perdamaian di dalam kelas agar kita bisa hidup damai dan tentram. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Nomor 2, mengapa terjadi perbedaan di antara kita? Perbedaan ini terjadi karena Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan banyak suku, agama, dan budaya. Setiap daerah memiliki sejarah, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda-beda. Selain itu, latar belakang keluarga juga mempengaruhi cara berpikir, kebiasaan, dan gaya hidup setiap siswa. Semua ini membuat setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Oke, baik. Jadi, pemaparan dari kelompok 2 bahwasanya perbedaan itu terjadi karena di Indonesia ini ada beragam suku dan kebiasaan. Jadi, setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda sehingga terjadi keberagaman. Oke, nah sekarang kita beri tepuk wow untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Baik, anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari materi tentang
dan harmonis. Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama rekan saya Ibu Sri Halmina Irfianti SPDI. Beliau mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan kali ini juga saya ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Muhammad Warham SAG MPDI. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Sri. Apa kabar hari ini? Terima kasih Bu Sri atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara pasca observasi. Setelah saya mengobservasi atau mensupervisi Ibu pekan lalu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses supervisi tersebut? Alhamdulillah, saya sembuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu setelah proses pembelajaran supervisi akademik tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah, itu kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran yang saya lakukan setelah estimasi, rencana atau kegiatan atau tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu, menurut saya sudah maksimal, meskipun ada beberapa kekurangan, namun itu sebagai evaluasi agar pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik dari hari ini. Ibu tujuan pembelajaran pada saat itu sudah tercapai ya. Kemudian Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu telah laksanakan, menurut Ibu hal-hal atau bagian-bagian mana yang menurut Ibu yang paling memuaskan pada saat proses supervisi tersebut? Alhamdulillah Bu, yang paling memuaskan menurut saya itu ketika saya menggunakan media pembelajaran yang baru, siswa itu terlihat sangat antusias ketika mereka berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi penggunaan media yang baru yang sebelumnya belum pernah didapatkan oleh siswa itu, mereka penasaran sehingga ia tertarik, sehingga proses pembelajaran pada saat itu akan siswa merasa antusias, ya sangat antusias karena mereka penasaran, sehingga keberhasilan menurut saya pada pembelajaran itu dari segi penggunaan media, siswa semakin aktif sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Saya juga seperti yang saya itu siswa itu karena lebih aktif mungkin karena Ibu menggunakan media-media gambar ya. Ya, kemudian Bu, dari skala atau nilai 1 sampai 10, menurut pandangan atau penilaian Ibu, kira-kira pencapaian Ibu itu sudah berada di posisi berapa? Kalau menurut saya tuh dari skala 1 sampai 10 itu mungkin lebih tepatnya masih berada di posisi berikan ya Bu, karena meskipun proses pembelajaran itu menurut saya sudah bagus atau sudah sesuai dengan kriteria tujuan dan pembelajaran, namun terkadang masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Misalnya ada beberapa siswa yang cenderung masih pasif karena mungkin dia merasa minder atau malu dengan teman-temannya. Jadi saya perlu lebih meningkatkan atau lebih menggunakan waktu yang lebih efisien sehingga siswa yang ikut pendampingan khusus ini bisa terpenuhi untuk memahami materi yang belum ia pahami pada saat itu. Jadi kalau Ibu bahasa ke-8, alhamdulillah itu sudah cukup bagus, sudah hampir mencapai nilai 10. Kemudian bukan dari nilai 1 sampai 10 itu berada di posisi ke-8. Nah, di posisi yang kekurangan itu di sekolah 2 itu menurut Ibu apa kekurangan yang dialami pada saat itu? Kalau menurut saya itu dari segi ekonomi itu mungkin lebih kepada pengertian alokasi waktu gitu. Saya harus lebih jeli mengatur waktu sehingga kan kalau proses diskusi itu waktunya yang digunakan banyak ya. Kalau terbatas kan ada sebagian siswa yang tidak mendapatkan bagiannya langsung tidak terlalu terlibat secara serius. Dan saya mungkin pertama saya harus menggunakan strategi mengajar atau metode mengajar yang lebih berfokus sehingga siswa
siswa ini mampu minatnya siswa ini bisa seperti ini, karena kan siswa kan beda-beda belajar dari belajarnya, ada yang slogan, ada yang bisa tidak bisa, semua itu harus terpenuhi sehingga kebutuhan belajar siswa ini bisa. Terus bagaimana cara ibu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Kalau menurut saya itu secara pribadi untuk mengurangi hal seperti itu, kembali lagi ke metode yang saya gunakan itu. Misalnya ketika saya sudah mengklasifikasikan bahwa siswa ini termasuk dalam gaya belajar ini, tapi saya menyelesaikan misalnya gaya belajar ini, misalnya dari media seperti ini atau dari metode seperti ini. Jadi kedepannya kayak ada maksudnya ketemu kita kan ada biasanya estetik, kalau kita kasih pembacaan tidak mungkin dia lagi biasanya dia tidak senang. Biasanya kalau misalnya dia lebih senang ada visual, saya menggunakan video. Kalau estetik saya memberikan sebuah bacaan siswa lah, kemudian siswa itu membuat konsep itu yang pernah saya terapkan. Berarti dia sudah menerapkan pembelajaran diferensial karena sudah memetakan kebutuhan murid berdasarkan gaya belajarnya, baik itu auditory, visual, dan kinestetik. Kemudian ibu, pertanyaan terakhir, untuk pembelajaran selanjutnya, adakah strategi yang akan ibu lakukan agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai? Kalau dari strategi itu lebih kepada penerapan strategi pembelajaran yang tepat, kemudian metode, penggunaan media, kemudian yang paling penting itu penggunaan media belajar, karena anak-anak kalau diperhatikan ketika kita menggunakan media dengan tidak, anak-anak cenderung lebih aktif. Kemudian metode, penggunaan media, kemudian yang paling penting itu penggunaan media belajar, karena anak-anak kalau diperhatikan ketika kita menggunakan media dengan tidak, anak-anak cenderung lebih aktif ketika menggunakan sebuah media, karena ketika kita menggunakan media sistem pembelajaran itu akan dia berbeda. Jadi kita hanya cara kok saja lebih Artinya metode dan media ya Bu yang ini ibu akan kembangkan ke depan. Begitu Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sukses ya Bu ke depannya, semoga ibu lebih sukses lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Demikianlah wawancara dengan rekan saya terkait kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.